Oke, terima kasih atas waktunya Mas Mufid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu di ruang meeting ini dalam kegiatan LCSC edisi ke-54. Perkenalkan, saya Indah Eko Cahyani dari SMK Negeri 1 Slawi, Kabupaten Tegal. Saya selaku moderator pada LCSC edisi ini, dan izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari narasumber. Untuk narasumber kali ini ada Ibu Teti Novianti, SPD MSI, tempat tanggal lahir Cianjur 15 November 1977, dari instansi SMA Negeri 6 Bogor, beralamat di Ciomas Permai, Jalan Harmoni 5, Blok 8, nomor 10A, strip 11, Ciomas Bogor. Kemudian dengan nomor WA, ini nomor WA-nya 0812899331, kemudian alamat Facebooknya Teti Novianti Safari, IG-nya teti.novianti.tn, untuk emailnya teti.novianti.tn@gmail.com, dan teti.novianti@semansikspo.ch.id. Untuk alamat GeoGebra ada juga ini Bapak Ibu, Teti Novianti, Google situsnya Teti Situs Site, kemudian alamat blognya Novianti Blog, YouTube-nya Teti Novianti. Oke, untuk riwayat pendidikan Bu Teti ini, untuk jenjang SD tahun lulus 1990 di SD Negeri Cipanas 5 Cianjur. Kemudian menempuh jenjang SMP tahun lulus 1993 pada MTS Asaidiah Cipanas Cianjur. Kemudian SMA tahun lulus 1996 di SMA Negeri Sukaresmi Cianjur. S1, Bu Teti menempuh S1 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, jurusan Pendidikan Matematika, lulus tahun 2001, sedangkan S2-nya masih di jurusan Matematika, lulus 2013 di Universitas Indonesia Depok. Untuk riwayat pekerjaan, Bu Teti mulai menjabat menjadi guru 2001 sampai 2008 di SMA Negeri Sukaresmi Cianjur, kemudian 2001 sampai 2002 di MTS Asaidiah Cipanas Cianjur, kemudian 2008 dengan sekarang mengajar di SMK Negeri 6 Kota Bogor. Untuk pendidikan pelatihannya luar biasa ini Bu Teti, banyak sekali. Yang pertama, pelatihan guru matematika TOT, pembelajaran matematika yang bermakna dan menyenangkan dengan memanfaatkan kalkulator, tahun 2017. Kemudian ini ada dari Siameo juga tahun 2017. Kemudian ada fasilitasi guru terampil dalam memanfaatkan TIK tahun 2017, upgrading Casio Master Training Indonesia 2018, dan workshop on developing dari STEM Education tahun 2018. Sedangkan karya tulis Bu Teti ada beberapa. Kami bacakan yang pertama, aplikasi Quaternion ya dalam pengkodean DNA dan penentuan skor pada pensejajaran barisan DNA tahun 2013.
Kemudian penerapan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan software GeoGebra untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika tentang trigonometri di kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 6 Bogor semester 2 tahun pelajaran 2017-2018. Yang terakhir, upaya peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis melalui pembelajaran eksplorasi menggunakan kalkulator saintifik di kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 6 Kota Bogor tahun pelajaran 2018 dan 2019. Nah, apresiasi atau prestasi yang diraih ada beberapa. Yang pertama, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun 2013. Apresiasi guru sebagai Master Trainer 2018. Juara 2 Lomba Guru Berprestasi Tingkat Kota Bogor 2018, juara 2 Lomba Guru Berprestasi Tingkat Kota Bogor 2019, dan juara 2 Lomba Guru Berprestasi Tingkat Cabang Dinas Wilayah 2 2019. Luar biasa Bu Teti. Nah, masih banyak lagi nih yang prestasi dari Bu Teti, mungkin untuk mempersingkat waktu ya. Nah, pada materi LCSC kali ini yaitu tentang distribusi normal, di mana distribusi normal merupakan salah satu distribusi probabilitas atau peluang yang penting dalam analisis statistika. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan selanjutnya kepada Bu Teti. Silakan Ibu. Terima kasih. Sebentar ya, saya sambil ini dulu. Saya siapin yang giveaway bentar. Oke. PowerPoint saya sudah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan. Ya, mengingatkan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu peserta, jika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa menuliskan di chat ya. Ya, silakan Ibu Teti. Iya. Ya, sebentar. Oke. Kurang besar nggak? Cukup ya? Kelihatan ya? Cukup. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru, teman-teman seperjuangan semuanya, guru matematika dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa kali ini kembali saya diberi kesempatan oleh Casio Education Indonesia untuk berbagi cerita tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, ataupun apa yang akan dilakukan. Tentu dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, baik untuk diri saya sendiri ataupun mungkin mudah-mudahan ada efek untuk teman-teman semua yang pada malam ini berkesempatan hadir untuk saling berbagi cerita, berdiskusi tentang pembelajaran matematika. Baik, oke, sebentar. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di kesempatan mungkin ini adalah kesempatan yang keempat saya
di LCSC. Jadi saya pernah di LCSC ke berapa ya? 8, kemudian 16, ke 37, dan alhamdulillah tidak terasa ternyata LCSC malam ini sudah yang ke 54. Okay. Judul yang coba saya yang coba kita jadikan topik kita kali ini adalah tentang memahami distribusi normal menggunakan Casio ClassWiz. Jujur ini sebenarnya mungkin lebih ke cerita. Saya ingin berbagi cerita dengan Bapak Ibu guru semua tentang ya mungkin curhatan saya atau apa kesulitan saya, kemudian apa yang akhirnya saya lakukan untuk untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang distribusi normal ini. Karena kebetulan memang distribusi normal ini baru ada di kurikulum terakhir ya di 2017 di matematika peminatan. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama tentu yang saya ingin ingatkan bahwa diskusi kita mungkin tidak akan bisa hanya sekedar bercerita dan Bapak Ibu mendengarkan, akan sangat lebih baik jika Bapak Ibu memang sudah memiliki kalkulatornya, bisa kalkulator fisiknya, atau mungkin juga punya emulatornya. Saya mungkin hanya sekedar mengingatkan saja bahwa ClassWiz ini, jadi kadang-kadang masih ada teman yang bertanya, itu yang mana sih ClassWiz itu? Oke. ClassWiz ini tipenya FX991EX ya Bapak Ibu. Casio ClassWiz FX991EX. Saya punya yang masih warna hitam dan ternyata sekarang sudah di launching ada yang berwarna pink. Nah, mudah-mudahan nanti kita dapat nih ya. Oke. Lebih segar sepertinya warna pink. Kemudian lagi Bapak Ibu guru atau siapapun misalkan tidak punya kalkulator fisiknya bisa menggunakan emulator. Kalau untuk Bapak Ibu guru pasti emulator itu wajib ya, karena kita kan akan menayangkan di depan anak-anak untuk memberi penguatan, memberi konfirmasi, memberikan contoh, itu pasti butuh emulator. Kalau anak-anak misalkan saat ini terkait dengan PJJ, mungkin emulator akan sangat berguna dan anak-anak pun bisa mendownload sendiri. Oke, mungkin Bapak Ibu yang sering hadir di LCSC atau pernah hadir di LCSC sudah tahu ya, tinggal untuk mendownload emulator itu tinggal masuk ke edu.casio.com saja. Oke, langkah-langkahnya sering diingatkan di dalam setiap pertemuan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi seandainya memang sudah punya, mudah-mudahan sih sudah punya ya kalkulatornya, silahkan disiapkan atau dengan menggunakan emulator. Oke, baik. Mengapa? Nah, awal saya melihat KD yang baru ini, waduh, sekarang SMA harus belajar distribusi normal gitu kan. Untuk saya pribadi mungkin ada sedikit, waduh, harus refresh lagi karena seingat saya di zaman saya itu distribusi normal saya dapatnya di S1 dan di statistik matematika, dan sekarang saya harus berpikir gimana caranya distribusi normal ini bisa dipahami anak SMA gitu. Berarti kan penyajiannya memang tidak bisa seperti walaupun referensi kita banyak buku kuliah atau dan sebagainya ya. Bagaimana menyajikan statistik ini atau distribusi normal ini kepada anak SMA yang yang memang pemahaman peluang dan statistiknya itu secara umum biasanya masih parsial gitu. Nah, apalagi distribusi normal ini adanya di matematika
peminatan kelas 12 ya, di matematika peminatan di kurikulum yang lengkap sebelum disederhanakan yang sekarang kita gunakan itu, ini ada di 3.6. Jadi kompetensinya itu menjelaskan karakteristik data berdistribusi normal yang berkaitan dengan data berdistribusi normal. Nah, mungkin sambil bahwa kurikulum penyederhanaan atau juga disebut kurikulum darurat memang distribusi normal. Tetapi yang namanya kurikulum penyederhanaan itu ketika memang sudah terlampaui, maka akan sangat lebih bagus kita bisa melengkapi yang lengkap. Jadi seperti misalnya di matematika peminatan kelas 12 ini, ketika kita sudah masuk di KD 3.1 itu limit fungsi trigonometri, tiba-tiba muncul kurikulum penyederhanaan, tidak ada limit tetapi langsung ke turunan fungsi trigonometri. Nah, logikanya tanpa limit fungsi trigonometri mungkin agak susah juga untuk ke turunan. Jadi kurikulum penyederhanaan atau kurikulum darurat itu menurut saya pribadi itu tidak mutlak dan memang berdasarkan hasil diskusi mengikuti webinar dan sebagainya, tidak mutlak itu saja yang harus diselesaikan, tetapi ketika masih bisa melampaui maka bisa menyelesaikan kurikulum lengkap, kurikulum yang lama itu akan jauh lebih baik. Nah, jadi bunyinya seperti ini ya. Oke, dan memang mungkin supaya memang di S1 itu mereka ketika kuliah itu sudah siap. Jadi tidak hanya statistika dasar dan peluang saja. Nah, ada sedikit kesulitan di ini sebenarnya saya intinya akan bercerita apa yang saya lakukan ketika di tahun kemarin harus mengajarkan ini gitu. Dan kebetulan di matematika peminatan dan kebetulan juga matematika peminatan dan wajib diampu oleh guru yang terpisah. Nah, peluangnya itu bersamaan dengan ini agak repot juga gitu. Agak repot juga karena di matematika wajib baru mulai belajar peluang, sementara ini harus masuk peluang binomial dan distribusi normal. Itu salah satu, sambil curhat saja mungkin berbagi pengalaman seperti ini. Oke, kemudian kalau untuk materi saya mungkin tidak perlu, teman-teman juga bisa dapat sebentar saya. Oke. Kalau materi mah insya Allah mudah ya, bisa dapat dari mana saja. Kalau saya sih terus terang tahun kemarin itu saya merasa kesulitan, dan memang yang namanya buku matematika peminatan itu kan jarang sekali, susah diakses, tidak seperti matematika wajib gitu. Jadi mau tak mau itu saya harus menggali referensi-referensi dan juga harus berpikir gimana caranya ini disajikan dan disampaikan dan bisa dieksplor oleh anak SMA. Oke, ini mungkin hanya sekedar mengingatkan, saya sih cuman ambil dari Wikipedia bahwa distribusi normal itu disebut juga distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistik. Jadi memang materi prasyaratnya adalah peluang dan statistik. Oke, distribusi yang baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan timbangan baku. Ini nanti sudah biasalah. Kemudian distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Ada di beberapa referensi bentuknya seperti lonceng, seperti gunung, dan memang distribusi normal ini bentuknya banyak menyerupai fenomena-fenomena alam. Oke. Kemudian distribusi normal memodelkan fenomena kuantitatif yang itu tadi saya bilang dan seterusnya. Oke. Baik.
Kemudian mungkin secara sederhana distribusi normal itu bisa kita nyatakan sebagai apa ya, salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Jadi memang ketika di matematika peminatan ini diawali dengan peluang binomial, kemudian distribusi binomial, kemudian masuk ke distribusi normal, itu sangat apa ya, kontinuitasnya itu enak gitu. Jadi anak memahami, oh ini yang tidak kontinu, oh ini yang kontinu. Ya ini yang diskrit, ini yang kontinu. Yang beginilah yang kontinu gitu. Oke. Nah, pada distribusi normal terdapat kurva tadi sudah sama, ini sebenarnya penyederhanaan dari yang tadi saja. Nah, kemudian rumus distribusi normal seperti itu. Kemudian lagi disinilah yang akan kita variabel Z ini yang X dikurangi mu dan tau ini yang akan kita explore menggunakan kalkulator nanti. Oke. Dan mungkin ini agak susah juga kalau ini kita sampaikan ke anak SMA karena ini bahasanya udah statistika matematika. Oke. Kemudian mungkin bentuk-bentuk sederhana ini yang bisa lumayan memberikan pemahaman ke anak-anak bahwa oh bentuk kurva dari data berdistribusi normal itu seperti ini loh. Oke. Kemudian berdasarkan kurva distribusi normal di atas, distribusi normal baku memiliki rata-rata atau min itu sama dengan 0 dan simpangan bakunya itu sama dengan 1. Dengan ini saja mereka harus sudah paham apa itu min, kemudian apa itu simpangan baku. Oke, secara lengkapnya mungkin seperti ini secara umum distribusi normal kalau disajikan ke anak SMA lumayan juga ini. Oke. Nah, mungkin waktu itu saya coba mencari referensi-referensi yang memang pembahasannya mungkin lebih sederhana karena mungkin bisa berubah ya ketika guru-guru matematika dari akarnya dari SD, SMP termasuk kita SMA itu belum mengubah apa ya maksud saya pola, apakah itu polanya atau pembelajarannya menjadi pembelajaran yang lebih eksploratif itu, maka sampai sekarang anak-anak itu masih sukanya bahwa matematika itu adalah menghitung. Pokoknya cara yang dituju adalah cara, kemudian hasilnya, kemudian prosesnya adalah menghitung, hasilnya adalah angka yang bagus. Selalu itu yang ingin image itu yang ada di anak-anak. Oke. Nah, mau tak mau ya kita harus menyajikan cara. Yang pertama, saya mungkin waktu itu menyajikannya seperti ini saja. Cara menentukan bagian-bagian luas dari distribusi normal. Jadi, di saat menyajikan ini tadi diperlihatkan juga di sini. Nah, inilah luas-luas inilah yang akan kita cari seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari itu kita butuh variabel normal baku. Ada yang menggunakan notasinya itu Z. Jadi cara yang pertama adalah secara manual ya. Kalau kita bekerja distribusi normal, kurang lebih mungkin seperti ini langkahnya. Yang pertama harus menghitung Z-nya dulu. Z-nya itu yang mana? Itu adalah X dikurangi mu dibagi tahu ya. Jadi X-nya itu adalah datanya, mu-nya adalah rata-ratanya, dan tau adalah simpangan bakunya. Lalu setelah punya Z, gambarkan kurvanya. Ada di mana itu si Z. Lalu letakkan nilai Z pada sumbu datar, lalu tarik garis vertikal sehingga memotong kurva. Luas yang tertera dalam daftar distribusi normal, normal baku adalah luas daerah antara garis pada langkah C. Jadi setelah punya Z, luas daerahnya adalah luas antara titik C dengan garis tegak di titik 0. Kemudian
tentu ini melibatkan daftar distribusi normal atau lebih dikenal tabel ya. Dalam daftar kita cari tempat nilai Z, kemudian setelah Z itu punya, oke, dari Z di kolom kiri maju ke kanan. Nah, itu cara-cara yang biasanya itu yang disukai anak-anak, cara gitu. Oke. Nah, saya mungkin ini nggak akan kelihatan, mungkin saya mencoba mencari-cari tabel distribusi normal yang kira-kira bisa digunakan, yang biasa digunakan secara umum. Modalnya ini tentunya. Oke. Agak kesulitan pasti, karena anak sekarang tidak mengenal tabel matematika. Dulu zaman saya SD, saya punya tabel matematika yang harganya murah itu semuanya, mungkin teman-teman yang seusia saya juga mengalami ini. Tabel matematika isinya daftar trigonometri, logaritma, termasuk distribusi. Ini murah sekali. Nah, anak sekarang kan tidak akan punya tabel seperti ini. Untungnya selalu ada di internet. Gitu, itu akan selalu membantu. Nah, kita lihat masih seputar ini, misalkan disajikan langkah-langkah yang itu anak-anak sukai. Kemudian saya coba sajikan sebuah soal yang cukup sederhana. Misalkan berat bayi yang baru lahir ratanya adalah 3.200 gram. Dengan simpangan bakunya 300 gram. Rata berat bayi, beberapa bayi. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukanlah berapa persen bayi yang beratnya lebih dari 4.000 gram. Kemudian berapa banyak bayi yang beratnya antara 2.700 gram dan 4.000 gram jika data diambil dari 10.000 bayi atau bayinya ada 10.000. Nah, datanya diambil dan rata-ratanya seperti itu. Oke, pembahasan pertama. Secara manual berarti kita akan mencari kita punya rata-ratanya 3.200, kemudian kita punya simpangan bakunya 300. Kemudian tadi yang ditanya pertama adalah berapa persen bayi yang beratnya lebih dari 4.000 gram. Berarti X-nya adalah 4.000 gram. Kita konversi ini menjadi Z, variabel Z. Oke, Z adalah X dikurangi mu, jadi 4.000 dikurangi 3.200 dibagi 300 sama dengan 2,67. Mungkin ini sekedar mengingat, nanti kalau ada yang salah boleh interupsi ya teman-teman. Teman-teman mungkin banyak yang belum mengajar di matematika peminatan kelas 12, jadi belum pernah mengalami ini, mengajarkan distribusi normal lagi. Oke. Berat bayi yang lebih dari 4.000 gram ada di sebelah kanan, Z sama dengan 2,6. Jadi setelah punya Z, maka langkah berikutnya adalah membuat gambarnya. Membuat kurva normal baku dengan dengan mu-nya dengan ini 0, kemudian 2,67, boleh di sketsa saja mungkin di sekitar di sini. Lebih dari 4.000 berarti lebih dari wilayahnya atau daerahnya adalah yang lebih dari 2,67. Maka luas daerah inilah yang kita cari. Oke. Nah, untuk mencari luas ini bagaimana? Oke. Luas daerah maaf, bentar. Oke. Nah, luas daerah itu yang kita tuju, yang saya kasih nama L itu, berarti itu ada satu kurva penuh itu luasnya kan 1 ya, berarti dari 0 ke kanan itu adalah 0,5, sehingga luas itu bisa dicari dari 0,5 dikurangi apa? Luas daerah yang kita baca dari tabel. Jadi tabelnya saya sertakan ini, sepotong di sini 2,67, 2,6 dari sini, kemudian 7, ternyata 0,4962.
Oke, jadi luas daerahnya adalah 0,5 dikurangi 0,4962 yaitu 0,0038. Jadi ada 0,38% bayi yang beratnya lebih dari 4.000 gram. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana dengan pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua adalah berapa banyak bayi yang beratnya antara 2.700 gram dan 4.000 jika data diambil dari 10.000 bayi. Oke, kita lihat. Dengan langkah-langkah tadi yang dipelajari berarti untuk kita sudah punya untuk X sama dengan 4.000, konversi kita Z-nya adalah 2,67. Untuk 2.700 berarti kita lakukan seperti tadi, Z-nya adalah 2.700 dikurangi 3.200 per 300, jadi negatif 1,67. Lalu digambarkan. Ketika digambarkan negatif 1,67 berarti ada di sekitar sini dan 2,67 tetap di sini. Karena tadi di antara berarti wilayahnya adalah yang ini, L1 dan L2. Yang saya beri nama L1 dan L2. Berarti luas keseluruhan adalah L1 ditambah L2. Oke. Nah, terus tadi 2,67 kita sudah punya 0,4956 untuk negatif 1,67. Untuk negatif 1,67 itu kita cari di tabel di 1,6 dengan 7 ini kan artinya luas 0, kita punya dari tabel itu kita cukup cari dari 1,6 di bawah 7 kita punya 0,4525 itu adalah maka luas daerahnya itu adalah 0,4525 dijumlahkan sehingga menjadi 0,9487. Kemudian karena terdapat 10.000 bayi, maka 0,9487 kalikan 10.000 berarti ada 9.487 bayi yang beratnya di antara 2.700 gram dan 400.000 gram. Seperti itu. Jadi penyelesaian itu secara manual. Jadi kita butuh tabel distribusi normal. Oke. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan ClassWiz? Terus terang ClassWiz ini sangat membantu saya tahun lalu itu dalam dalam membelajarkan anak-anak tentang distribusi normal ini. Buat saya pribadi sulit mencari referensi yang cocok yang kira-kira mudah untuk kita sajikan kepada anak SMA. Kemudian pada akhirnya saya ingat bahwa ClassWiz ini juga menyediakan distribusi, ada distribusi normal dan lain sebagainya. Maka saya bukalah itu bukunya Prof. Berry, mungkin saya perlu perlihatkan ada guidebook kami. Ini bukunya Prof. Berry. Teman-teman kalau misalkan belum punya, ingin punya juga boleh nanti bisa saya share. Maaf. Bentar. Oke. Ini, nah, jadi saya mencoba sadur sajalah apa yang disajikan oleh di bukunya Prof. Berry ini tentang the normal probability distribution. Oke. Dan ini juga yang akhirnya saya sajikan ke anak-anak. Saya simpankan ini di classroomnya anak-anak, dan alhamdulillah ini menjadi awal atau menjadi stimulus anak-anak untuk memahami distribusi normal. Oke. Nah,
ini saya sadur, saya sesuaikan kira-kira ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak, dan ini sudah saya lakukan, sudah share ke anak-anak. Saya coba sajikan di sini. Oke. Oke. Yang pertama, kalau saya tidak salah ini, sebentar. Oke. Yang disajikan di Prof. Berry di bukunya adalah bahwa banyak yang data yang terjadi secara alamiah itu karakternya itu berdistribusi probabilitas normal. Kurvanya sudah tahu, kurvanya bentuknya lonceng sama dengan referensi-referensi yang lainnya. Jadi penting untuk memiliki akses pada kalkulator ke distribusi normal. Jadi Classwiz ini sudah menyediakan untuk distribusi, diantaranya adalah distribusi normal. Lalu Classwiz mendefinisikan yang tadi kita ini di awal, ini kalkulator saya suka menghilang gitu tiba-tiba, bentar. Oke. Ya, tadi kita bekerja atau memahami distribusi normal itu secara manual. Oke. Kemudian di Classwiz ini pada intinya adalah kita mencari luas daerah di bawah kurva normal. Di Classwiz ini, luas daerah itu didefinisikan menjadi 3. Ada yang disebut dengan PT. PT itu adalah daerah yang daerah yang dibatasi oleh T di sebelah kanan 0. Oke, yang dibatasi oleh T di sebelah kanan 0 dan wilayahnya adalah yang kurang dari T. Oke, itu PT. Kemudian untuk daerah dari T, dari 0 sampai T, atau di antara 0 dan T itu didefinisikan sebagai QT. Kemudian yang lebih dari T itu didefinisikan RT. T-nya sendiri adalah sama dengan Z, pengganti, hanya beda notasi saja. Pengganti Z yang tadi kita bicarakan. Kemudian total area, menurut Prof. Berry lagi, total area di bawah distribusi adalah 1, dan probabilitasnya bahwa variabel acak normal standar Z akan mengambil nilai dalam rentang tertentu yang diberikan oleh PT, QT, dan RT. Maksudnya ini adalah penjelasan dari gambar tadi. 3 nilai ini merujuk pada probabilitas sebagai berikut, bahwa PT adalah probabilitas untuk Z yang kurang dari sama dengan T. Kemudian QT adalah probabilitas untuk Z di antara 0 dan T. Kemudian RT adalah probabilitas untuk Z yang lebih dari T. Oke, nah jadi yang pertama, untuk lebih memahami probabilitas, mohon maaf, ini kenapa? Sebentar ya. Suka gini deh. Oke. Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di sini mungkin sudah mengenal, saya mau pindahkan dulu ini. Mas Mufid bisa bantu saya? Gimana? Saya harus mindahin ini. Yes. Saya mau mindahin kalkulator saya. Tadi ketutup. Ya itu geser. Iya, tadi. Oke. Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang terbiasa dengan emulator. Ketika dibuka emulator kita seperti ini, kemudian displaynya kan ini kecil ya, jadi selalu
Selalu ingat ketika Bapak Ibu menggunakan emulator di kelas, tampilkan ini pop-up-nya. Tampilkan ini pop-up-nya supaya layarnya lebih besar. Bapak Ibu bisa membuatnya menjadi lebih besar atau disesuaikan proporsional. Oke. Kemudian lagi, nah mana tadi panduannya? Oke. Mengaktifkan distribusi normal, yang pertama adalah logo. Itunya nggak mau ya Mas Mufid, saya tampilkan pop-up. Mau dong. Ini kan saya lagi buka ini nih. Ya. Oke. Klik ke Terus saya kalkulatornya. mau kedepankan si pop-up-nya. Aduh. Kalkulatornya diklik dulu coba. Iya. Udah si pop-up. Nah, kalau pop-up muncul, ini tampilan saya nggak ada. Tampilan mana coba? PowerPoint-nya. Iya, ketutup gambar pop-up-nya digeser boleh nggak? Apanya? Pop-up display-nya. Iya, coba deh. Kalau si pop-up muncul si ininya, tuh dia harus nggak ada dulu si pop-up-nya baru bisa munculin saya. Bisa ya? Iya. Gitu maksud saya kan pop-up. Oke, kalau cukup display kalkulator ini saja kelihatan nggak ya? Tanpa pop-up. Kelihatan. Oke, baiklah. Yang pertama tentu kalkulator ini kita nyalakan dulu ya. Kemudian kita ke menu. Oke. Menu yang akan kita gunakan adalah menu 6. Oke, di menu 6 ini tuh kalau pop-up muncul, itu PowerPoint saya hilang, Mas Mufid. Kemudian setelah ini, atau pop-up-nya saya tutup aja. Iya, boleh. Oke. Nah, setelah menu itu, tuh kan kalau saya ngeklik ini dia hilang. Oke, kita pilih satu variabel yang kita pilih, kemudian di sini nanti akan muncul kolom yang tempat kita mengisikan data. Ya, kemudian setelah itu, jadi klik satu ya tadi, jadi diulangi, di-on-kan dulu, kemudian klik menu, kita pilih 6, nanti akan muncul seperti ini, pilihlah 1. Ketika pilih 1, maka tampilannya akan seperti ini, seperti ditampilkan di kalkulator saya. Oke, nah berikutnya, di sini inputkanlah data. Jadi misalkan, kita sembarang dulu aja ya, kita input data. Kita input datanya. Menginputkan data, mudah-mudahan teman-teman tidak lupa ya yang pernah mengikuti baik di pelatihan offline maupun berkali-kali mengikuti LCSC atau memang sering menggunakan, itu tinggal tekan saja angkanya, kemudian sama dengan, dan seterusnya. Oke, misalkan ini dianggap selesai, input datanya tinggal AC saja. Ketika klik AC, tampilannya akan seperti ini. Ini muncul statistik variabel. Ini artinya kita pada mode statistik satu variabel. Oke. Nah, berikutnya tampilkan dulu aja deh.
Karena kalau ini dipakai di sini, ini oke. Kemudian AC, ketika klik AC, ini akan seperti ini ya, muncul statistik variabel. Kemudian, nah, tombol ajaib ClassWiz ini adanya di OPTN, di option. Yang di sini tombolnya di OPTN. Di sini ya Bapak Ibu, ini tombol ajaib kata saya, karena disitulah semua operasi-operasi yang dibutuhkan dalam program apapun yang sedang menu apapun yang sedang kita kerjakan. Oke. Nah, kemudian ketika ketik option, kita klik option, nanti akan muncul seperti itu. Nih, ada pilihan gitu ya. Oke. Nah, kalau nomor 1 itu akan memilih tipe, kemudian nomor 2 itu kalkulasinya, hitungan statistiknya. Jadi kalau kita klik 2, semua hitungan statistiknya akan muncul dari data yang kita masukkan tadi. Mulai dari X bar, sigma X kuadrat, semuanya ada di sini. Sampai nilai data terendah, data terkecil, min, median, modus, dan seterusnya. Oke, kita kembali ke OPTN. Nah, kali ini kita tidak akan menggunakan display yang pertama. Kita klik panah ke bawah. Nah, disinilah muncul normal distribusi. Nah, kalau untuk statistik dasar cukup, biasanya kita kan cukup yang itu saja, memasukkan data kemudian hitung-hitungannya. Tadi ketika mengklik nomor 2 itu semua hitungan, semua hasil hitungan statistiknya muncul. Tapi kalau ingin menampilkan satu persatu bisa menggunakan yang di sini. Nah, kali ini saya tidak akan membahas yang ini, tapi kita akan konsentrasi di nomor 4. Nomor 4 itulah tombol untuk distribusi normal. Jadi kita tinggal klik 4. Oke, nah di sini tersedia ada P, ada Q, ada R. Nah, P, Q, R yang tadi yang saya jelaskan di slide sebelumnya, di slide awal mengenal ClassWiz ini. Jadi ClassWiz mendefinisikannya seperti itu. Jadi apa itu P, yang P itu, mana R, mana Q. Kemudian di nomor 4 ini ada konversi ke T dan seterusnya, nanti kita lihat. Oke. Nah, terus lihat dulu tadi. Oke. Nah, sampai sini ya. Kemudian, nah, perintah-perintah ini tadi yang saya bilang tadi, bahwa P ketika misalkan kita punya Z sama dengan 1, maka P1 itu akan bernilai berapa. Jadi ketika di displaynya seperti ini, tinggal klik satu saja. Tinggal klik 1, kemudian karena Z-nya tadi 1 ya, tinggal kita inputkan 1, itu kemudian tekan sama dengan, sudah muncul 0,84134. Jadi artinya apa? Luas daerah dari 1 ke kiri pada kurva normal itu 0,84134. Kemudian ingin mencoba yang lainnya, misalkan kembali ke 4, normal distribusi, kemudian nomor 2, Q, sekarang kita mau tahu Q, itu Q1. Oke, tadi sudah tahu bahwa Q itu luas daerah antara 0 dengan T. Berarti ini luas daerah antara 0 dengan Z sama dengan 1. Jadi tinggal klik sama dengan, itu 0,34134. Oke, bagaimana dengan R? Untuk Z-nya 1, berarti kita pakai nomor 3. Nomor 3. Oke, nomor 3 itu si R. Oke, R itu ternyata adalah 0,15866. Jadi luas daerah dari 1 ke kanan di bawah
kurva normal seperti itu. Maka secara aljabar didefinisikannya seperti ini, bahwa Q1 itu adalah P1 dikurangi 0,5. Karena tadi sudah tahu si P itu adalah dari 1 ke kiri, maka Q1 juga bisa dicari dari P1 dikurangi 0,5. Lalu R1 itu bisa dicari dari 1 dikurangi P1 ya, atau 0,5 dikurangi Q1. Ya, itu secara aljabarnya. Oke, tadi tampilan kita sudah seperti ini ya. Oke, kemudian kalkulator Classwiz juga memungkinkan kita untuk mengubah tampilan. Misalkan ini, tadi P-nya berapa ya, lupa, Q-nya ingin di dalam satu display. Ini tambahan saja pemahaman untuk Classwiz-nya sendiri. Bisa dibuat dalam satu display saja. Itu jadi cukup menekan tombol setup lalu multi-line font. Jadi setup itu adanya di sini di menu, tapi mengaktifkannya dengan shift. Jadi shift setup. Shift setup, kemudian kita cari multi-line, bentar. Nah, ini multi-line font ada di, saya coba ikuti alurnya seperti yang dijelaskan Prof. Berry di bukunya nomor 1. Oke, kita pilih small font seperti itu. Jadi nanti kita bisa kalau kita bekerja di sini, maka semuanya akan tampil di sini. Misalkan satu. Oke. Nah, jadi akan tampil di situ itu nanti menambahkan key dalam satu display itu tambahan saja ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, terus. Nah, kemudian bagaimana ketika Z-nya negatif? Karena distribusi normal itu simetris, berarti probabilitas untuk Z kurang dari sama dengan -1. Berarti dari -1 ke kiri ya, itu akan sama luasnya dengan Z yang lebih dari sama dengan 1. Karena kurva normal adalah simetris. Berarti pada kalkulator ini pun kalau mencari untuk P-1 itu artinya negatif 1 ke kiri, atau bisa juga untuk mencari P1. Oke. Nah, di sini disebutkan bahwa nilai positif dan negatif untuk Z dapat digunakan, tidak seperti situasi biasa untuk tabel yang dicetak untuk distribusi. Nah, layer kedua ini menunjukkan bahwa probabilitas untuk suatu interval dapat diperoleh secara langsung. Misalnya untuk menemukan probabilitas Z antara min 0,5 dengan 1,5. Jadi antara min 0,5 dengan 1,5. Berarti di kalkulator, gunakan kalkulator itu tinggal menemukan probabilitas Z yang kurang dari 1,5-nya dikurangi probabilitas untuk Z yang kurang dari negatif 0,5. Jadi tinggal mengikuti seperti ini aja, P1,5 dikurangi P negatif 0,5. Oke, itu mah jabarnya ya. Nah, ini juga penjelasan Prof. Berry tentang variabel normal baku yang diberi yang orang banyak menggunakan itu notasinya adalah Z. Kemudian untuk mengilustrasikan yang barusan kita bicarakan, jadi dari langkah awal ini yang barusan kita bicarakan, memahami distribusi normal dengan Classwiz, bicarakan barusan. Untuk memahami itu kita coba menggunakan soal seperti ini. Jadi ada data tentang
Data ini diperoleh dari hasil pengamatan percobaan penanaman kacang polong dari biji. Jadi nanam kacang polong mulainya dari biji. Kemudian ketinggian sejumlah tanaman kacang polong diukur dalam sentimeter. 6 minggu setelah ditanam dengan hasil yang ditunjukkan di bawah seperti ini. Nah, ini datanya. Kemudian kalkulatornya kita coba ya Bapak Ibu, kita sambil, waduh tampil nggak ya ini? Kalau sambil, oke, saya ingin bersih dulu, jadi di shift 9 dulu, ingin bersih dulu supaya tidak ada data. Sambil mengingatkan Bapak Ibu ya, kalau mau membersihkan semuanya memori dan data di sini, klik 3, initialize all, kemudian sama dengan, kemudian AC. Oke. Nah, tadi data yang ingin kita masukkan adalah ini. Jadi, langkahnya tadi adalah menu 6, pilih satu variabel, kemudian masukkan data ini. Jadi, menu 6, lalu 1. Oke, atau mungkin saya buat jangan modenya bisa nggak yang lain supaya tetap bisa terlihat. Apa ya, Mas Mufid? Iya. Kan saya kalau klik kalkulator si ininya hilang. Kalau saya klik kalkulator, jadi tampilan ininya tidak ada. Tampilan PowerPoint-nya. Atau saya gini dulu aja ya. Kelihatan mungkin. Ini kita masukkan ya Bapak Ibu. 24,6. Ayo Bapak Ibu yang sedang pegang kalkulator, kita coba ya sama-sama. Agak banyak dan tidak biasa. Justru ketika ini disajikan ke anak-anak, memang anak-anak kan suka nggak mau ya, biasanya maunya yang bulat-bulat saja. Justru kita harus sering dan sebisa mungkin kita selalu mendekatkan anak dengan hal-hal yang real, supaya matematika tidak dipandang hanya hitungan eksak. Jadi eksak itu menurut mereka adalah matematika. Nah, anak kan maunya begitu. Nah, kita sajikan yang seperti ini datanya, karena di real kehidupan yang namanya hasil pengukuran, apakah itu tinggi, apakah luas, apakah itu sudut, ya sulit sekali itu kita akan menemukan yang bilangan bulat, sudut istimewa. Nah, supaya anak-anak kita juga merasa bahwa memang matematika ini adalah dari kehidupan dan memang untuk kehidupan, itu lekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke, biar terbiasa, ayo Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga sambil mempraktekkan ini? Nah, kalau tidak sambil praktek, biasanya kita lupa. Oke, kemudian ada 21, 17,1, 27,7. Saya sambil memasukkan data, Bu. Kalau memang sudah ada yang ingin berbagi cerita juga, teman-teman yang pernah mengajar ini, boleh. 24,9. Gini, jadi menginputkan data di kalkulator Classwiz itu mudah ya Bapak Ibu, tinggal klik, kemudian sama dengan ketika nanti ada kesalahan pun mudah sekali memperbaikinya. Mungkin sudah pernah
dibahas oleh pemateri-pemateri sebelumnya ya. Jadi tidak harus kalau dulu kan statistiknya satu saja salah, udah harus diulang dari awal. Ini tidak 20,8, 24,8. Seperti di fungsi tabel yang sering digunakan di banyak materi, itu juga seperti itu kita bisa 29,6, hampir salah, 29,6, 24,4. Oke, ini datanya sudah kita masukkan. Oke, nah kalau sudah seperti ini, sudah masuk datanya, kita clear display saja, kita bersihkan. Nah, kita sudah masuk di menu statistik variabel. Kemudian yang tadi kita praktekkan, kita mau tahu mu-nya sama rata-rata dan simpangan baku. Kalau mau ditampilkan, oh maaf, adanya di OPTN, bentar. Ada di OPTN, tombol ajaibnya ClassWiz, di OPTN alias option. Kemudian kalau mau tinggal klik 2 kalau ingin melihat semuanya. Sepintas mungkin teman-teman yang belum pernah mencoba eksplorasi dengan kalkulator ini, ngapain nanti anak-anak, gampang banget. Tidak, ini kita bisa mengarahkan dengan cara lain, eksplorasi dulu. Kalau tombol yang ini itu lebih banyak mungkin untuk mengkonfirmasi jawaban anak ya. Oke. Nah, ini muncul ya, rata-ratanya adalah 24,132, kemudian lagi simpangan bakunya adalah 3,667. Jadi kita ambil ini ya, seperti itu. Nah, ini sudah tersimpan di memori kalkulator kita. Nah, kemudian, tadi bahwa berikutnya adalah kita harus mengkonversi ini menjadi Z. Ya kan, mengkonversi ini menjadi Z. Nah, ampun deh laptop saya ini. Oke, kita harus mengkonversi ini jadi Z. Nah, di kalkulator Z-nya itu diberi simbol T, sama saja. Berarti T itu adalah X dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Berarti untuk kasus si kacang polong ini tadi, berarti T-nya kita bisa cari dari X dikurangi 24,132 dibagi 3,66 sekian. Oke, nah. Ini tadi ini ya. Oke, berikutnya adalah Oke, nah tanpa harus, kalkulator ini bisa mengkonversi X tadi, bisa mengkonversi menjadi nilai variabel normal bakunya, itu langsung menggunakan kalkulator ini. Jadi di option, nah hilang lagi deh kalkulator saya. Di option, maaf ya Bapak Ibu, ini sambil ini kode keras untuk Casio bahwa ClassWiz sebisa mungkin bisa digunakan oleh OS lainnya, tidak hanya oleh Windows. Oke. Nah, jadi di OPTN kita buka option, kemudian panah ke bawah, kita buka normal distribusi, kan kita punya ini tadi ya tampilannya PRQT. Oke, kemudian ini tujuannya adalah ntar saya balik dulu ke Nah, ini tuh ingin tahu persentase tinggi kacang. Nah lihat. Jadi
cara menemukan nilai T yang terkait dengan tinggi. Misalkan tinggi kacangnya adalah ini diminta memprediksi berapa banyak gitu yang tingginya lebih dari 20 kurang dari 26. Oke. Nah, kita pilih yang nomor 4 dulu ini untuk mengkonversi si 26-nya tadi. Jadi, munculnya kan seperti ini. Geser saja, kita temukan 26-nya. Kita tekan 26-nya. Jadi, 20, kalau tadi kan di awal harus cari, dihitung dulu ya. Dihitung dulu. Ini tanpa kita hitung, karena data kita tadi sudah ada di memori kalkulator ini ya, rata-ratanya, karena kita kan memasukkan data mentah tadi, rata-ratanya, kemudian apalagi simpangan bakunya sudah ada, kemudian kita ingin mengkonversi si 26 ini. 26 itu ternyata cukup klik ini saja, 26 konversi ke T, dapatlah 0,59 dan seterusnya. Lalu kita bisa langsung cari-nya. Jadi seperti biasa di OPTN, bawah normal distribution, kemudian pilih satu, kemudian kita panggil saja ya jawaban yang atas tadi, tinggal klik N saja, kemudian sama dengan. Oke, jadi hasilnya 0,69477. Oke. Nah, jadi ada 69% ketinggian kacang-kacang itu diperkirakan kurang dari atau sama dengan 26. Jadi ulangi, berapa persen tinggi kacang polong yang kurang dari atau sama dengan 6, atau ya seperti itu. Jadi 26-nya kita konversi dulu ke T atau alias Z ya. Caranya seperti itu. Kemudian tinggal cari P Z-nya ini. Dengan satu kali klik saja kita sudah menemukan 0,9477. Kalau tanya persen, tinggal kalikan 100%, berarti ada sekitar 69, sekian persen ketinggian kacang-kacang itu diperkirakan kurang dari atau sama dengan 26 cm. Nah, seperti itu. Jadi dengan contoh tentang ketinggian kacang-kacang ini, jadi kita sudah menggunakan ini dari awal, dari langkah awal gitu ya, memasukkan datanya dulu di statistiknya, kemudian kalau sudah masuk data otomatis kalkulator sudah punya rata-ratanya, juga sudah punya mu-nya. Ketika kita memasukkan sebuah data seperti 36 tadi, kita tinggal klik ini, dia akan mengkonversi jadi variabel normal baku. Oke, ini soalnya dilanjutkan katanya. Untuk menemukan probabilitas bahwa tinggi kacang yang dipilih secara acak akan lebih 30 cm. Ingin yang lebih dari 30 cm, berarti 30-nya kita konversi dulu. Jadi kayak tadi. Jadi OPTN, kemudian klik 4, kemudian kita konversi dulu 30-nya, berarti pilih 4. Saya bersihkan dulu displaynya, ulangi. Oke, supaya tidak terlalu penuh. Oke. Panah ke bawah, normal distribusi, ke bawah lagi. Ulangi. Oke. OPTN. Kalau kalkulator ini, oke, 4. Oke, terus kita klik 4. Oke, kemudian 30-nya harus disimpan di sini ya Bapak Ibu, sebelum panah. Tinggal pakai kursor navigasi kiri aja. 30, kemudian tekan sama dengan.
Nah, jadi si T-nya atau Z-nya adalah 1,6. Jadi kebayang oleh kita gambarnya 1,6 berarti lebih dari 30 cm itu adalah luas daerah yang 1,6 sekian kanan. Nah, di kalkulator ini, ya untuk menghitung probabilitas dari T ke kanan bisa menggunakan R. Jadi sekarang kita panggilnya adalah si RT tadi. Semuanya ada di option, jangan lupa, kemudian normal distribusi, kemudian R ya, 3, kemudian N, ya, oke. Kemudian sama dengan oke, 0,0547 sekian dikalikan 100% berarti ada 5, sekian persen yang kacang polong tadi yang diperkirakan tingginya lebih dari 30 cm. Seperti itu. Oke. Saya ini sudah cobakan ke anak-anak, cukup itu juga. Nah, sebelum melanjutkan mungkin ke giveaway dulu ya, boleh? Sudah 8:30. Boleh? Bu Indah, Ya, gimana? silakan Boleh Ibu. giveaway Ya, dulu? boleh, boleh Ibu. Boleh, Oke. silakan giveaway-nya. Kira-kira ada yang bisa ngikutin gak nih? Baik. Nah, ini ada soal, saya ambil dari modulnya Prof. Berry. Jadi ceritanya ada sebuah mesin menghasilkan sejumlah saus kari untuk disegel, di-packing lah ya, dikemas ke dalam kantong plastik untuk pengemasan dan penjualan. Misalkan mesin ini diketahui menghasilkan massa dalam gram saus yang menghasilkan massa yang mengikuti distribusi normal. Rata-ratanya 38,5 dan variansnya adalah 4,8. Variansnya 4,8. Perusahaan yang memproduksi saus tersebut telah mencetak paket yang mengklaim mengandung 35 gram saus. Pertanyaannya, seberapa besar kemungkinan paket yang dipilih secara acak memiliki jumlah kurang dari jumlah ini? Sebentar, saya cek dulu. Silahkan Bapak Ibu sambil dicoba. Ya, silakan Bapak Ibu bisa dicoba soal dari Bu Teti, nanti ada bonus ya Bu Teti? Iya, dari Casio ya, bukan dari saya. Dari Casio, oke, dari Casio, silakan. Silahkan mau dicoba Bapak Ibu. Untuk jawaban bisa dituliskan di chat ya Ibu ya? Ya, di chat saja. Di chat, silakan. Oke, jadi pertanyaannya saya pertegas bahwa yang ditanya adalah kan si kemasannya itu sudah dicetak kemasannya itu untuk 35 gram saus, tetapi ada kemungkinan kan bisa saja terjadi ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi yang ditanyakan adalah berapa besar kemungkinan paket atau berapa besar kemungkinan mendapatkan paket saus ini yang lebih dari 35 gram. Lebih dari 35 gram. Jadi, clue-nya gampang banget. Jadi, X-nya sudah tahu, lalu mu-nya sudah tahu, simpangan bakunya tinggal temukan dari varian. Ya, Apakah sudah ada yang menjawab? Belum ada Ibu. Tebak-tebakan boleh.
Saya nggak bisa kasih soal yang hasilnya apa ya, bilangan bulat, karena ini kita kan berbicara tentang data, ya, data statistik. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, Pak Nur Samsi nanya ya, di FX 991 ID Plus ya, di ID Plus bisa nggak? Seingat saya lupa sudah tidak pernah menggunakan ID Plus. Seingat saya tidak ya, mohon diklarifikasi oleh Miss Pinta. Seingat saya tidak, karena distribusi ini seingat saya ya, saya baru temukannya di kelas Swiss ini, Tapi nanti kita cek. Sudah lama tidak menggunakan yang ID Plus. Memang kelas Swiss ini, kakaknya ID Plus ini cukup mumpuni untuk anak SMA, bahkan untuk anak kuliah di Indonesia. Oke, Iya. gitu. Ini sudah ada yang menjawab, Ibu, dari Pak Nur Samsi. Pak Nur Samsi, 12%. 12%. Adakah lagi? Silahkan. Ditunggu. Gak apa-apa, mau tebak-tebak buah manggis juga boleh, Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang mendekat, ada yang mendekati, nilainya boleh. Ada 2 giveaway ya, satu ini nanti belakangan saya akan kasih, sudah siapkan soal juga. Soal yang 5% dari Bu Yeldawati. Oke, 5%. Boleh, mungkin kita tunggu 2 menit lagi ya. 2 menit lagi, barangkali ada yang mau mencoba menjawab, silahkan. Silahkan Bapak Ibu, nanti setelah ini kita lihat sebenarnya jawabannya seperti apa. Bagaimana. Jadi clue-nya ini mengikuti yang tadi juga mudah ya. Berarti kita harus konversi dulu 35-nya. 35-nya ya. Nah, hanya harus hati-hati, di situ ada varian, tinggal mencari simpangan baku. Kalau sudah ketemu, perhatikan pertanyaannya, bahwa pertanyaannya adalah yang ditanya berapa besar kemungkinan ya, paket yang dipilih, yang diinginkan, yang kita peroleh adalah yang lebih dari 35 gram. Ya, jadi sekali lagi ceritanya ada saus kari nih, saus kari. Kalau di kita banyaknya saus sambal, kalau di Eropa itu justru mendapatkan saus sambal susah. Saus kari ini mungkin yang banyak. Saus kari itu akan dikemas. Nah, kemasannya itu sudah dicetak untuk 35 gram. Tetapi yang namanya proses produksi ada kemungkinan dong bahwa itu tidak akan mungkin ada yang tidak selalu tepat 35 gram isinya. Ada yang lebih, ada yang kurang, atau ada yang tepat. Pertanyaan di sini adalah yang lebih. Ada Pak Samsi jawabannya beda lagi nih, Bu. Boleh, Dari Bapak. 12% menjadi 88%. Boleh Bapak dicoba lagi. Kalau ada jawaban yang betul dan sama, saya akan pilih dari yang duluan menjawab. Oke, baik, sepertinya sepertinya 2 menitnya sudah cukup ya. Oke, saya dulu ini. Oke, saya ini mau hapus dulu. Masih boleh, silakan sambil menunggu saya menyelesaikan ini. Oke, nah kita lihat. Jadi tadi clue-nya sudah banyak ya. Bu Indah sambil dilihat ya jawaban-jawabannya. Nanti saya sambil perlihatkan ini jawaban yang betulnya. Ya. Oke,
Berarti X-nya kan 35 ya. Berarti Z-nya adalah 35 dikurangi 38,5 per akar 4,8. Karena yang diketahui adalah varians. Berarti simpangan bakunya akar 4,8. Jadi Z-nya ini kurang lebih negatif 1,5975. Oke. Oh, kurang dari, sorry ya, pertanyaannya kurang dari 35 berarti. Pengen tahu ada berapa banyak atau berapa persen sih yang akhirnya kemasannya itu kurang dari 35 gram. 35 gram, oke. Kalau Z-nya sudah ketemu min 1,5 karena kurang dari berarti wilayahnya, berarti kita pakainya adalah P. P. Berarti yang kita cari adalah P negatif 1,5975. Hasilnya adalah 0,0557 sekian. Jadi kalau dipersenkan, dibuat jadi persen itu sekitar 5,5% atau 5% boleh. Jadi jawabannya adalah 5%. Ada yang betul nggak jawabannya Bu Indah? Belum. 5%? Enggak ada ini, Bu. Persen nggak ada ya? Dari Pak Nur Samsi menjawab 12%, kemudian 18% menjawab lagi 12%, Bu. Oh iya. Ada jawaban dari Pak Marudut Purba 15,97. Oh iya, 15,97 itu berarti Bapak baru menemukan Z-nya. Oh, Oke. baru menemukan Z. Iya, jadi baru menemukan batasnya. Jadi carilah dengan P. Jadi kalau bekerja di kalkulator ini, nah saya ingin tunjukkan hal yang istimewa di sini. Ini kan kita tidak ada datanya. Kalau yang tadi yang tinggi kacang polong kan datanya ada ya, kita masukkan. Nah ini tersedia mu-nya. Kemudian itu apa? Kemudian yang ini sudah diketahui rata-ratanya. Kalau yang itu rata-ratanya kita peroleh dari hitungan si kalkulator, kita memasukkan datanya. Bisa nggak sih bekerja ini dengan menggunakan menu 6 tadi? Kita coba ya, menu 6. Oke. Kita tetap pilih 1, tapi kita tidak menginputkan data. Kita akses saja, kita cuman butuh berarti kita ke option, kita cuman butuh normal distribution-nya. Berarti yang kita cari adalah si P. Tadi kita hitung dulu, oh ya, kalau Bapak Ibu ingin menghitung ini, memang ini dihitung dulu secara manual. Kalau menggunakan kalkulator ini, bisa langsung menggunakan kalkulator ini, bisa langsung. Tapi ini bekerjanya di menu 1 ya Bapak Ibu. Di menu 1. Ini dikerjakan dulu di menu 1, hasilnya negatif 1,597. Barulah dicari P negatif 1, negatif 1,5975. Oke, misalkan ini ya, sama dengan 0,557, atau boleh juga ini yang saya simpankan di bawah ini, boleh juga ini kan mudah 35, dikurangi 38,5, boleh juga Bapak Ibu buat seperti ini. Jadi ini tanpa menginputkan data, menu 6 ini tetap bisa kita gunakan ya Bapak Ibu. Normal distribusinya, kemudian kita klik 1. Nah, di sini 38,5-nya kan mudah ya, negatif 3,5. Saya tuliskan negatif 3,5. Tinggal bagi saja dengan dibagi, akarnya juga bisa langsung kita tuliskan di sini. Suka agak lemot. Bagi akar 4,5.
Oke. Akar 4,8 bisa langsung juga. Jadi ini langsung di P ya. Kemudian tinggal tekan sama dengan. Hasilnya sama 0,5. Jadi 5% sekian. 5, sekian persen, 5% juga boleh. Saya mau lihat dulu. Oh, jawabannya kan betul, Bu Yelda. Jawabannya berapa? Bu Yelda benar, Bu Indah. Jawabannya betul 5%. Anu Nih. ya, berarti di itu ya, di Ibu ya. Chat pribadi di Ibu ya. Oh iya, maaf ya Bu Yelda, karena Ibu saya tidak membuka chat itu. Ya, Bu Yelda mengirimnya private ke saya. Oke, betul. Jadi saya cek lagi ya. Saya cek lagi. Pak Nur Samsi 12%, 5%. Pak Nur Samsi ngirim lagi. Terus Marudut itu 15,97. Oke. Ya, Bu Yelda ini private jadi nggak kebaca sama Bu Indah tadi. Betul. Jadi jawaban Bu Yelda ya yang betul ya. Nanti mohon dicatat mungkin sama Bu Indah atau sama Pak Pemufid ya. Oke. Jadi giveaway siapa Bu pertama Tuti? ya. Siapa yang menang? Bu Hildawati. Baik, Bu Hildawati mungkin bisa tuliskan nama, alamat, nomor handphone untuk bisa dikonfirmasi, nanti bisa kami kirimkan ke tim Casio agar dikirimkan. Selamat ya. Dikirimkan chat ke saya boleh, Ke host atau aja boleh ya, ke host. ke host boleh, ke Bu Indah juga boleh, nanti Bu Indah bisa teruskan ke saya. Iya, oke. Jangan saya takutnya saya nggak cek lagi. Iya, siap. Oke, selamat Bu Yelda ya. Jawabannya Selamat, betul Bu Yelda. 5, sekian persen silakan ya. Oke. Saya salah hitung dan lihat tabel ya Pak Nur Samsi jawab yang benar 5%. Terima kasih Pak Nur Samsi sudah. Oke. Nah, berikutnya saya coba lanjutkan. Masih soal yang barusan. Oke, sip. Masih soal yang barusan dilanjutkan nih. Masih soal yang saus mengemas saus kari tadi ya. Misalkan ada 1.200 paket yang diproduksi. Pertanyaannya berapa banyak paket yang mengandung, ini tidak giveaway, kita bahas sama-sama. Berapa banyak paket yang mengandung antara 36 gram dan 40 gram saus. Jadi mungkin saja kan ada yang 36 sampai 40 gram. Berapa banyak yang akan memiliki lebih dari 40 gram saus. Oke. Yang pertama 36 dan 40. Berarti yang kita cari adalah probabilitas antara untuk X antara 36 sampai 40. Nah, untuk mencari 36-nya 36-nya kita konversi tentunya. Berarti 36,38,5 dibagi akar 4,8. Kemudian 40-nya dikurangi 38,5 dibagi akar 48. Jadi, yang kita cari adalah probabilitas negatif 1,14 sampai 0,69. Negatif 1 berarti di sebelah kiri 0 ya. 0,69 itu di sebelah kanan. Jadi wilayahnya di tengah tadi ya. Oke. Dengan kalkulator kelas Swiss Bapak Ibu cukup menjumlahkan P yang 0,69 dikurangi ya P 0,69 itu kan di sini 0,9. Nah, 0,9 P 0,9 berarti 0,69 ke kiri. Nah, tetapi yang ditanya antara negatif 1,14 dengan 0,69. Jadi tinggal dikurangi oleh P yang negatif 1,14. Jadi 0,6277
0,62776 untuk menjawab yang ini di antara 36 sampai 40. Yang ditanyakan berapa banyak paket, karena dia membuat 1.200 paket, berarti tinggal dikalikan 1.200, jadi 753,312, jadi ada 753. Ada sekitar 753 yang masanya itu antara 36 sampai 40. Padahal kemasannya itu dibuat untuk 35 gram. Pertanyaan yang berikutnya, berapa banyak yang akan memiliki lebih dari 40 saus? Jadi berapa banyak yang akhirnya isinya 40, lebih dari 40 gram. Lebih dari 40 gram. 40-nya tadi kita konversinya seperti ini, 40 dikurangi 38, oke. Lebih dan hasil konversinya atau apa variabel normal bakunya 0,69, berarti bisa menggunakan R 0,69. R, 0,69 itu 0,2451 dikalikan 1.200 berarti ada 294,1 sekitar 294 paket atau kemasan atau piece ya, 294 piece yang masanya lebih dari 40. Jadi mungkin kalau kita terbiasa menyuguhkan permasalahan-permasalahan yang seperti ini anak-anak akan terbiasa juga dan akan bisa merasakan bahwa matematika itu lekat dengan kehidupan kita. Jadi kalau melihat seperti ini, kita bisa saja ini berkolaborasi ini dijadikan proyek, berkolaborasi mungkin dengan prakarya ya, PKWU dan sebagainya, ini sangat memungkinkan gitu. Karena kan anak di PKWU biasanya kalau yang pengolahan kan mengolah kemudian sampai menjual. Nah, ini mungkin bisa matematika bisa masuk di sana untuk menghitung prediksi-prediksi ini, oke. Atau lebih kerennya sih menguji hipotesis ya, tapi kalau kita ajak anak ke sana terlalu berat. Oke, nah mungkin ini terakhir, sudah menjelang jam 9 juga, terakhir. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti barusan, jadi kita tidak mengolah data dari data mentah ya, tidak memasukkan data kemudian mencari rata-ratanya dan simpangan bakunya, tapi rata-rata sudah diketahui, simpangan baku sudah diketahui. Kita juga bisa menggunakan menu 7. Menu 7 itu, jadi kalau di bukunya Prof. Belly dibilangnya itu calculation-nya, perhitungan untuk distribusi ini gitu. Jadi bisa menggunakan menu 7. Oke, kita coba. Nah, terakhir kita coba ini. Kita kalkulator Classwiz Bapak Ibu kalau ingin back itu kembali ke menu 1 saja. Oke. Kemudian menu 7. Klik menu 7. Menu 7. Nah, di situ akan tersedia menu 7. Itu akan tersedia normal, PD. Ini lengkap, ada distribusi normal, ada binomial, juga ada Poisson. Tapi ini ini tinggal klik ke bawah. Tapi ini lebih ke perhitungan, calculation gitu. Nah, kalau yang menu 6 itu kan lengkap gitu. Oke. Nah, untuk menjawab yang barusan, masalah yang sama ya di antara 36 sampai 40, Bapak Ibu bisa menggunakan menu 7 ini, kemudian pilihlah yang CD, normal CD. CD itu jadi kumulatif density. Jadi dipilih nomor 2. Pilih nomor 2, nanti tampilannya akan seperti ini, lowernya, tadi kan di antara 36 sampai 40 ya, lowernya adalah 36, kemudian tinggal klik sama dengan, dia akan pindah ke bawah, uppernya adalah 40, di X-nya kan antara 36, oke, kemudian sama dengan lagi,
varians tadi kan masih yang tadi ya, variansnya 4,8, berarti simpangan bakunya akar dari 4,8. Oke. Nah, kurung ada di sini, kemudian klik sama dengan. Oke. Nah, layar yang kedua, display yang kedua itu lanjutan dari yang barusan. Upper, jadi upper sudah, kemudian si simpangan bakunya sudah dia buatkan desimal, kemudian yang belum kita isi adalah rata-ratanya. Kita, aduh, maafkan, kita ganti, kita isi rata-ratanya dengan 38,5. Oke, tinggal klik sama dengan. Oke, hasilnya 0,6263. 0,6263. Seperti itu. Itu sepintas. Jadi di menu 7 itu kalau ada distribusi normal, distribusi binomial, kita nggak mungkin bisa membahas keseluruhannya. Jadi sesuai ini saja yang kita gunakan untuk di normal, distribusi normal itu seperti apa. Nah, jadi ini jawabannya sama, menggunakan menu 6 bisa, menggunakan menu 7 juga bisa. Khusus untuk kasus yang di antara ini pakai CD. Oke. Nah, giveaway yang kedua, ada sudah jam 9. Giveaway yang kedua itu saya kasih di Google Form. Di Google Form. Mungkin saya ini ya. Bapak Ibu coba aja. Gak apa-apa, nggak isi di semua juga. Nanti saya akan lihat hasilnya. Saya kirim di chat ya. Ya, Ibu kirim di chat everyone. Oh, attendis aja ya. Nah, silahkan dicoba. Itu memang esai. Jawaban akhir saja. Jadi ada beberapa soal, semuanya tentang distribusi normal. Bu Teti kirimkan ke all attendee kali. Ke all attendance kan? Ya, bisa. Belum ya? Oh, Ibu iya. Indah sudah muncul? Belum. Oh, karena all attendance kita nggak di all attendance ya? Everyone, Bu. Oke, kemana dong? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa. Kemana jadinya? Biarkan. Everyone nggak apa-apa, Bu. All attendance benar. Benar? Ya benar. Apa? Oke, sip. Berarti, nah, saya sambil nengok ini, saya harus tutup sharingnya dulu ya. Saya mau lihat jawaban teman-teman. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini juga sudah menjelang jam 9 ya. Bapak Ibu itu sekitar apa ya, cerita saya apa yang sudah saya alami, mudah-mudahan memberikan apa ya, mungkin teman-teman yang belum mencoba membelajarkan distribusi normal ini menggunakan ClassWiz, ada sedikit gambaran lah, walaupun tidak banyak dari saya ya, ada sedikit gambaran. Oh iya, karena sekarang kan kita sudah sulit mengakses, bukan sulit, apa ya, untuk menggunakan tabel kayaknya gimana? Itu ada yang nanya soalnya lihat di mana? Soalnya dilihat di mana? Soalnya ada di link yang barusan Pak, itu Google Form. Bisa nggak ya? Bisa diakses nggak? Belum muncul. Iya. Sekalian mengingatkan Bapak Ibu untuk keperluan evaluasi dan sertifikat, silakan Bapak Ibu bisa mengisi yang sudah saya share ya
di chat. Oke, Bapak Ibu sambil mengisi itu nanti saya akan men-stop dulu sharingnya sambil saya itu apa menutup dulu ya, Bu Indah ya. Jadi Bapak Ibu itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran atau mungkin bahkan memberikan ide-ide yang Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih lagi, bahwa ternyata pembelajaran yang paling penting buat saya adalah bahwa kita betul-betul harus mengubah. Apakah itu pola? Kalau metode, teknik, dan sebagainya mah itu mudah sih. Pola kita, pembelajaran matematika, bagaimana caranya bahwa pembelajaran matematika ini dapat mengembangkan pola pikir anak. Jadi jangan pernah memberi, jangan pernah langsung memberi, tetapi ajak anak bereksplorasi. Nah, banyak media, banyak tool, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk sebagai media mengeksplorasi konsep-konsep matematika. Salah satunya adalah kalkulator Casio ClassWiz ini. Mungkin tidak semua materi bisa dieksplor menggunakan ClassWiz ini, tapi sejauh ini 2017 sampai saat ini ClassWiz ini sangat membantu saya untuk merubah pola pembelajaran saya menjadi eksploratif. Banyak materi-materi yang sudah saya cobakan ke anak-anak itu saya ajak untuk bereksplorasi sehingga anak tidak hanya tidak hanya menghafal, karena anak sukanya menghafal rumus, menghafalkan cara, menghitung yang hasilnya bagus-bagus. Nah, itu yang harus kita Bapak Ibu, terima kasih Casio Education atas kesempatannya. Kemudian Bu Indah, terima kasih atas kerjasamanya. Pak Mufid, Bu Chandra, Pak Khai, dan semuanya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan seperjuangan yang berkenan hadir di LCSC kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari apa yang saya ceritakan malam ini. Semoga bermanfaat. Ada sedikit yang ingin saya bacakan. Tidak harus hebat untuk menjadi baik, tetapi selalu berbuat baik itu jauh lebih hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Indah dan saya akan stop sharing untuk melihat jawaban dari teman-teman. Silahkan Bu Indah. Ya, terima kasih Bu Teti yang sudah memaparkan materi kali ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Teti bermanfaat bagi kita semua. Jadi pada dasarnya untuk matematika itu bukan ilmu berhitung, tetapi marilah kita sering-sering memberikan soal-soal yang lebih ke kontekstual ya, lebih ke konsep, karena kalau hanya menghitung mungkin lebih mudah. Jadi marilah kita ajak anak kita untuk berpikir lebih kritis dan untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih kompleks seperti itu ya. Mengingatkan lagi Bapak Ibu untuk pengisian evaluasi dan sertifikat, silakan bisa diklik link http T2/2 kali, kemudian bit.ly evaluasi LCSC apa? LCSC 54, silahkan. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menemani Bapak Ibu peserta maupun narasumber. Mohon maaf sekali lagi. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teti, terima kasih Bu Indah. Ini kita lagi menunggu lagi menunggu giveaway yang kedua. Pemenangnya Bu Teti ya. Lagi ya, ini lagi koreksi ya.
Suara Bu Oke. Indah hilang-hilang ya? Eh, Enggak. enggak Bu, enggak. Ini lagi ke Bu Teti koreksi hasil ya. Cek Bu Indah, suara saya terdengar aman ya? Terdengar? Oke. Mungkin Ibu Tetinya. Berarti Bapak dan Ibu sudah ada satu pemenang. Tadi Bu Ma, saya pikir Bu Hilda, ternyata Bu Yelda. Bu Yelda dari SMK Oh, 20. iya. Terima kasih sudah menuliskan di kolom chat. Terus untuk Waalaikumsalam. sebentar lagi Bu Teti akan mencoba untuk sedang mengkoreksi siapa yang berhasil mendapatkan giveaway yang kedua. Jadi kawan-kawan sambil menunggu pengumuman dari Bu Teti, Bapak dan Ibu jika menginginkan sertifikat untuk sesi kali ini sudah kami sertakan di kolom chat yang berwarna biru untuk mendapatkan sertifikat untuk LCSC ke-54 ini. Link akan kami tutup pukul 21.38. Gimana Bu Titi, udah dapat belum? Baru ada Ya. satu yang jawab. Baru satu, ditunggu aja bentar lah. 5 menit lagi kali. Kalau tidak ada ya Gak apa-apa, berarti. tebak-tebakan juga. Oh gitu Ada ya. 2 yang jawab. Ini kan soalnya memang ada 4 ya. Saya pilih yang baru ada 2 orang nih. Belum belum ditutup. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi ya. Ditunggu ya. Boleh. Kita akan lihat jawaban yang paling banyak benarnya. Sudah ada 3 orang. Sudah ada 3 orang. Ntar kita lihat lagi. Oke, saya cek lagi. Persiapan Orang pengumuman. 4. Oke. Hampir sama kuat, betulnya cuma satu ya. Tapi ada yang baik Bapak Ibu. Sudah ya? Diumumkan saja. Silakan. Oke, jadi ada 4 orang yang berhasil menjawab. Kemudian setelah saya cek jawabannya yang mendekati jawaban benarnya paling banyak itu. Jadi ada yang sudah menjawab itu ada Bu Siti Malika, ada Pak Slamet, kemudian ini Pak Nur Samsi ya yang Lestari. Nama Iya. lengkapnya tulis di sekolah. Oke. Kemudian ada Ibu mungkin ya, Dwisra Yosefa. Saya lihat dari 4 orang ini, 1, 2, 3 itu jawaban betulnya
hanya ada 1 dan yang jawaban betulnya 2 itu berarti menjadi pemenang ya adalah Bu Dwisra Yosefa. Baik, selamat kepada Ibu Dwisra Yosefa dari SMA N1 Kecamatan Harau. Dwisra Yosefa ya. Dwisra Yosefa ya. Baik, Ibu Dwisra Yosefa, selamat. Bisa segera dituliskan di kolom chat alamat, nama, dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Nanti akan bisa dikirimkan giveaway dari Casio untuk dikirimkan ke alamat tersebut. Baik, selamat Bu Dwisra ya, dan terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua, Bu Siti Malika, Pak Slamet, dan Pak Nur Samsi, dan juga teman-teman semua yang berkenan hadir malam ini. Berarti Bu Dwisra yang tinggal menunggu giveaway-nya ya? Iya. Iya, saya pun menunggu ya, Miss Pinta, kelas Wisping. Dan emulator untuk Mac. Emulator untuk Mac ya. Supaya nggak kayak gini. Oke. Mangga Mas Mufid, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Teti yang sudah memberikan materi pada LCC ke-54 pada sesi kali ini. Terima kasih juga kepada Bu Indah yang sudah ikut memandu jalannya LCC ke-54 ini dengan berjalan dengan baik. Terima kasih kepada tim, kepada Pak Khairuddin, kepada Bu Chandra, kepada Bu Pinta, kepada Bu Lisa, kepada Bu Devi. Terima kasih semuanya. Dan kawan-kawan, tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga banyak hal yang ikut saya pelajari pada sesi kali ini. Bu Dwisra Yosefa, mohon jangan hanya nama saja. Sudah chat ke saya tapi baru nama. Mohon saya tunggu untuk alamat dan mungkin nomor handphonenya agar nanti bisa kami teruskan ke Casio. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Bu Teti. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah sesi kali ini berjalan dengan baik. Recording akan kami hentikan. Matur suwun. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin live ya.